tentang dalam kuliah kimia fisik 3, kita akan membahas tentang pengenalan atom elektron tunggal ya. Jadi ini merupakan bagian dari kimia fisik 3 kuliah setelah UTS. Jadi penentuan atom yang berelektron tunggal di sini masuk dalam kimia fisik itu berdasarkan karena sistem ini itu sistem yang paling mudah untuk dipahami untuk aplikasi kuantum mekanik ya. Jadi dengan adanya elektron tunggal dalam satu atom, tentu perumusan-perumusan yang terkait bagaimana menentukan ini posisi elektron, kemudian energi elektron dan sebagainya akan lebih sederhana gitu ya. Jadi nanti lebih khusus ada contoh atom hidrogen. Itu merupakan bagian pengenalan dari atom berelektron tunggal. Ya, sebelum kita membahas tentang atom hidrogen atau atom yang berelektron tunggal, saya kembali ke ini tentang persamaan Schrödinger. Jadi Ernst Schrödinger, seorang fisikawan asal Austria, itu telah merumuskan bagaimana kita menggambarkan energi dari satu elektron ya, berdasarkan kuantum mekanik. Di mana pada persamaan Schrödinger energi dari suatu elektron itu hanya dibagi dua, yaitu energi kinetik dan energi potensial. Energi kinetik dari persamaan Schrödinger itu digambarkan dalam ini H berkuadrat bagi 2M D si kuadrat per Dx kuadrat. Ini adalah bagian samping ini ingin fungsinya ya persamaan Schrödinger bisa jadi seperti itu. Nilai komponen energi kinetik pada elektron itu digambarkan sebagai gambar kuadrat dibagi 2M di kuadrat C per Dx kuadrat. Sedangkan energi potensial di sini dituliskan dengan V gitu ya. Nah lebih lanjut nanti kita akan di atom berelektron tunggal aspek V itu untuk mempermudah kita apa itu. Jadi nilai sama dengan E bagi dengan C, di mana ini bersumber pada rumusan Hamilton sebelumnya. Ini adalah eigenfunction dan eigenfunction dan operator gitu ya. Sedangkan ini adalah eigenvalue dan eigenfunction. Ya, di sini ada nilai Haber, di mana Haber itu sebenarnya adalah H dibagi 2M. 2pi. Ya, konsentrasi dibagi dengan 2pi. Itu nilainya Haber. Kenapa kok ada istilah ini ya? Ini untuk mempermudah seperti yang pelajaran sebelumnya tentang bagaimana memanai ini probability, kemudian ketidakpastian dalam suatu sistem materi yang kecil, gitu ya. Itu nanti Haber sangat penting. Jadi ini diadopsi untuk persamaan Schrödinger. Oke. Ya, persamaan Schrödinger yang di atas itu merupakan persamaan Schrödinger yang time independent. Jadi tidak bergantung waktu. Ketika suatu sistem dari persamaan Schrödinger itu dilihat dari tidak bergantung waktu akan lebih mudah ya. Karena kita sendiri tahu bahwa ketika elektron itu mengelilingi inti atom gitu ya, tentu namanya mengelilingi berarti dia berputar gitu ya, sehingga pada posisi dan mungkin juga energi yang terkait terjatuh elektron pada waktu tertentu bisa jadi berbeda dengan waktu yang lain. Jadi untuk mempermudah itu kita gunakan pemahamannya pertama itu menggunakan time independent. Ya, jadi persamaan ini merupakan persamaan Schrödinger ya. Bagaimana kalau persamaan Schrödinger bergantung waktu? Ya, formulasinya berbeda, ya, berbeda, walaupun dasarnya sama. Jadi di sini yang awalnya C itu tidak letter jadi letter. Jadi mengindikasikan bahwa adanya komponen waktu yang ditambahkan pada function. Kemudian nilai energi di sini dispesifikkan dalam bentuk Haber awalnya yang sebelumnya itu energi saja spesifikan Haber. Oke, sebelum kita lebih jauh tentang atom berelektron tunggal, kita membahas tentang partikel dalam kotak. Ini
istilah particle universe. Dalam partikel bebas dalam kotak itu kita awalnya ini tujuannya itu untuk mengetahui energi dari elektron pada bumi atau dalam ledakan. Biasanya itu dari partikel bebas dalam kotak ini, dimana di sini elektron diasumsikan berada pada suatu suatu halangan gitu ya, halangan secara origin 2 dimensi ya, nanti pembahasan lanjut secara 2 dimensi. Jadi elektron itu berada bebas tetapi dalam kotak ya, dalam suatu batasan. Jadi sebagai yang ada di slide ini memberikan gambaran bahwa ketika elektron itu berada dalam kotak, maka dia tidak bisa keluar dari kotak itu kecuali pada kondisi tertentu. Dalam kuantum mekanik ada istilah ketika ada suatu sistem dikatakan bebas itu ada beberapa ketetapan-ketetapan yang diberikan gitu ya. Misalkan seperti ini, ketika partikel bebas dalam kotak, maka nilai energi potensial V di sini yang nanti jadi komponen dalam persamaan Schrödinger itu akan bernilai 0 ya jika elektron itu berada pada jarak antara 0 sampai A. Ini pemisalan saja gitu ya. Dan elektron itu energi potensial itu bernilai tidak terhingga gitu, jika nilai X-nya lebih kecil dari 0 atau nilai X lebih besar dari sehingga kalau kita lihat seperti ini bahwa elektron ketika dia berada pada sini dibagi ya 1, 2, 3 pada daerahnya dari 1, 2, 3 ketika elektron itu pada daerah 2 gitu, antara 0 sampai A, maka elektron ini memiliki energi potensial 0 karena kalau energi potensial 0 maka seluruh energi itu dikatakan sebagai kinetik ya, idealnya seperti itu kalau dari persamaan seperti itu. Ketika elektron ini berada pada area 1 dan 3, maka nilai energi potensialnya itu akan tidak terhingga. Dan ketika nilainya itu tidak terhingga, ketika V tidak terhingga, maka komponen persamaan Schrödinger akan kacau karena salah satu ketentuan dalam postulat kuantum mekanik itu adalah ada istilah bahwa persamaan eigenfunction itu harus infinite. Ini bisa ditentukan bukan tidak terhingga. Ya. Jadi ketika elektron berada pada bidang 1 dan 3, maka dia tidak diizinkan ya, dalam pandangan aspek kuantum mekanik ya. Karena kalau terhingga itu nanti persamaan Schrödinger dan eigenfunction-nya tidak terhingga. Ya. Jadi ini tidak mendukung postulat kuantum mekanik. Ya. Jadi dari ketentuan ini maka elektron itu akan bisa dipelajari hanya pada area 2 secara kuantum mekanik. Di samping itu juga di sini ada tambahan bahwa nilai C atau eigenfunction itu akan bernilai 0 jika X itu berada pada lebih kecil daripada 0 dan lebih besar daripada 0. Jadi nilai eigenfunction di sini selain V-nya tidak terhingga, maka eigenfunction C-nya akan bernilai 0 pada daerah 1 dan daerah 3. Kalau C-nya 0, persamaan kuantum mekanik persamaan Schrödinger-nya jadi 0 kan gitu. Jadi dua ketetapan ini menjadikan elektron itu hanya berada pada area 2. Ya. Jadi elektron bisa bergerak bebas di sini, ya. Tidak bisa ke arah 1 atau tidak bisa ke arah 3 karena ketika arah 1 dan arah 3 tidak memenuhi postulat kuantum mekanik. Jadi izinkan seperti itu. Jadi dari sini kita kembali lagi ke persamaan Schrödinger. Ya, jadi ketika elektron pada kondisi di area 2, maka persamaan Schrödinger itu bisa disesuaikan ya, bisa disederhanakan karena pada area 2 itu X lebih besar daripada 0 dan X lebih besar sama dengan A, lebih besar sama dengan A
itu, maka nilai V-nya sama dengan 0, sehingga nilai V yang di sini menjadi 0. Sehingga persamaan akan berubah menjadi seperti ini, ya. Dimana 2M dan H bar kuadrat dipindahkan ke sisi sebelah kanan, jadi persamaannya menjadi seperti ini. Ya, dari persamaan ini ada suatu ketentuan di matematik, ya, itu menyebutkan saya tuliskan di sini, ya. Baik, jadi dalam terkait pada ini hasil dari persamaan sekunder di mana d kuadrat C dx kuadrat itu sama dengan E 2M dibagi dengan per C per X kuadrat atau ini saya ini sama dengan 2M. Ya, ini bisa dijadikan seperti ini ya, d kuadrat X kuadrat dikurangi 2ME per kuadrat C. Untuk persamaan seperti ini di matematika ada aturan bahwa jika suatu sistem itu berupa d kuadrat suatu fungsi, dx kuadrat ditambah dengan fungsi sama dengan 0, gitu ya, maka solusi untuk sistem seperti ini nilai f-nya itu sama dengan a sin x ditambah b cos x, seperti itu. Ya. Oh, sorry, di sini harusnya minus ya. Ini harusnya minus, sehingga ini yang sehingga ketika kita menganalogkan ini, gitu ya, maka untuk persamaan ini solusinya itu C sama dengan karena di sini nilai jadi solusi untuk persamaan ini itu adalah A sin di sini ada suatu nilai, gitu ya, selain tidak hanya x tapi x itu ada satu nilai yang ini, gitu ya, maka ini bisa jadi ax ditambah b cos ax.